Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Faria Putri dengan NIM 21302081 dari kelas pengantar manajemen HSA. Sini saya akan menjelaskan tugas UAS, tugas ujian akhir semester, yaitu menganalisa atau menganalisis sistem komunikasi dan strategi-strategi di dalam sebuah perusahaan. Di sini saya akan memberikan contoh dari perusahaan MNC, yaitu strategi yang pertama, strategi bisnis global. Di dalam perusahaan MNC menerapkan 4 strategi dasar yang dapat diikuti perusahaan multinasional dalam menggunakan informasi untuk mengkoordinasikan induk dan anak perusahaannya, yaitu yang pertama strategi multinasional, yaitu perusahaan induk memberikan kebebasan kepada anak perusahaan untuk mengembangkan produk dan praktek mereka sendiri. Jadi tidak harus mengikuti dari perusahaan induk. Mereka bisa berkreasi dengan cara mengembangkan produknya mereka sendiri. Serta senantiasa memberikan pelaporan keuangan atau desentralisasi. Akan tetapi mereka boleh membuat produk sendiri, akan tetapi dengan syarat selalu memberikan pelaporan keuangan ke induk perusahaan. Strategi ini menimbulkan kendurnya pengendalian oleh perusahaan induk. Akan tetapi kurangnya dalam strategi ini menjadikan perusahaan induk menjadi kendur, dan sistem informasi memudahkan desentralisasi dalam pengambilan keputusan strategis, serta terdiri dari proses dan database yang berdiri sendiri oleh anak perusahaan. Kan tetapi kelebihan yang didapatkan dalam strategi ini yaitu memudahkan perusahaan induk untuk menerima desentralisasi atau catatan keuangan dan pengambilan keputusan yang strategis oleh anak perusahaan sendiri. Nah, strategi bisnis global ini memberi banyak kebebasan kepada anak perusahaannya untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan atau yang dibutuhkan pelanggan di dalam wilayah mereka. Jadi contohnya seperti suatu wilayah yang mungkin di pedesaan, tidak mengharuskan ada suatu produk yang ada di dalam perusahaan induk. Jadi mungkin perusahaan induk mempunyai produk A, akan tetapi di anak perusahaan yang berada di pedesaan tidak mempunyai produk A itu karena mereka juga melihat wilayah mereka tersebut. Lalu yang kedua, ada strategi global. Strategi global, pengendalian ada di perusahaan induk. Jadi yang mengendalikan itu perusahaan induk, yaitu sentralisasi proses dan database. Segala proses dan database-nya yang mengatur itu perusahaan induk. Perusahaan berusaha memenuhi Jadi di dalam strategi global ini, yaitu suatu perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dengan produk-produk yang standar. Jadi mereka menetralkan semua perusahaan dan anak-anak cabang, yaitu dengan produk yang standar. Nah, hal tersebut mengakibatkan sebagian besar kapasitas sistem informasinya berlokasi di perusahaan induk. Jadi semua data-data informasi semua berkumpul di perusahaan induk dan terdapat sentralisasi proses dan database. Contoh strategi global ini yaitu perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dengan produk yang standar, yang mungkin produk-produk yang dibutuhkan banyak orang, entah di daerah manapun, di cabang manapun, mereka menyamaratakan produknya.
Lalu yang ketiga ada strategi internasional. Perpaduan strategi global sentralisasi dan strategi multinasional desentralisasi. Maaf, saya ulangi, yaitu yang ketiga strategi internasional. Perpaduan strategi global dan strategi multinasional. Strategi ini memerlukan suatu tim manajemen di perusahaan induk yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menembus pasar global. Keahlian ini disediakan tidak hanya di pasar induk, tetapi di setiap cabang atau di setiap anak perusahaan yang digunakan untuk mengadaptasi produk, proses, dan strategi perusahaan bagi pasar mereka sendiri. Jadi di setiap anak perusahaan mereka mempunyai tim yang bisa membuat perusahaan itu menjadi lebih berkembang lagi. Strategi ini merupakan pengendalian dari strategi global dan desentralisasi pengendalian dari strategi multinasional. Lalu yang keempat ada strategi transnasional, yaitu perusahaan induk dan semua anak perusahaan bekerja sama memformulasikan strategi dan kebijakan operasi, mengkoordinasikan logistik agar produk mencapai pasar yang tepat, tercapainya efisiensi dan integrasi global serta fleksibilitas di tingkat lokal. Strategi ini yaitu membuat perusahaan induk dan semua anak perusahaan bekerja sama memformulasikan strategi dan kebijakan operasi. Jadi mereka bekerja bersama-sama, tidak yang main kerja sendiri. Lalu sistem komunikasi di dalam perusahaan MNC ini. Masalah dalam menerapkan sistem informasi global. Masalah yang diterapkan untuk mengatasi sebuah sistem informasi atau komunikasi global, yaitu ada kendala-kendala yang terdapat di dalam perusahaan MNC ini. Yang pertama, kendala politis, yaitu pemerintah negara tempat anak perusahaan berada dapat memaksakan beragam pembatasan yang menyulitkan perusahaan induk untuk menyertakan anak perusahaan dalam jaringan. Jadi pemerintah negara sulit untuk membuat anak-anak perusahaan disertakan oleh perusahaan induk. Nah, lalu yang kedua, pembatasan pembelian dan impor perangkat keras. Nah, yang kedua ini, pembatasan pembelian dan impor perangkat keras, pemerintah nasional berusaha melindungi perusahaan manufaktur lokal dengan cara mendorong investasi asing dalam manufaktur lokal dengan menentukan hanya peralatan yang diproduksi atau dirakit di dalam negeri yang boleh digunakan. Jadi mungkin ada yang mau impor barang ke negeri, ke sini. Akan tetapi pemerintah nasional memperbolehkan jika hanya alat-alat ataupun bahan-bahan yang diproduksi oleh perusahaan lain itu memakai dengan perusahaan negeri itu sendiri, maaf. Lalu yang ketiga, pembatasan proses data. Kebijakan nasional mungkin mengharuskan data diproses di dalam negeri daripada dikirimkan ke luar negeri dan diproses di tempat lain. Jadi mereka lebih memilih memproses suatu data itu di negara sendiri daripada memproses melewati negara lain. Karena takutnya mereka akan bocornya suatu informasi atau suatu data-data di dalam perusahaan tersebut bocor. Lalu yang keempat, pembatasan komunikasi data. Pembatasan yang umum adalah pembatasan atas arus data lintas batas. Data lintas batas yaitu perpindahan data yang dapat dibaca oleh mesin melintasi perbatasan negara. Data lintas batas jadi pembatasan komunikasi data yaitu mereka membatasi komunikasi data antar negara
itu benar-benar harus yang efisien agar data-data yang dikirimkan atau ditransfer ke negara lain itu tidak bocor gitu. Dan permasalahan teknologi, MNC perusahaan MNC sendiri ini sering diganggu oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi yang ada di negara tempat anak perusahaan berada. Jadi mungkin mereka anak-anak perusahaan yang memiliki suatu masalah di wilayahnya mereka, tapi yang terkena imbasnya yaitu perusahaan induknya. Mungkin dari saya, apabila banyak salah kata atau kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.